Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, sholatan ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri dan teman-teman peserta lomba, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang aku dan keteladanan Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga itu? Ada yang tahu? Ia adalah wali yang namanya paling sering disebut oleh masyarakat Jawa loh. Nama aslinya Raden Syahid. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama aslinya Raden Syahid. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu Temenggung Wirantika. Nah, beliau tidak suka kepada para penguasa yang ada di Tuban. Kenapa ya? Karena mereka sering berbuat semena-mena kepada rakyat kecil, sehingga beliau merasa kasihan. Pada suatu hari, rakyat sangat menderita. Mengetahui hal itu, Raden Syahid menghadap ayahandanya. Rama Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara. Mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan pajak yang tinggi? Apakah hati nurani Rama tidak kasihan melihat penderitaan mereka? Ayahanda Raden Syahid lalu menatap tajam para putranya. Sesaat kemudian, ia menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan suara. Syahid anakku, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang tinggi. Aku ini hanyalah seorang bawahan sang prabu. Apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Bukan hanya kadipaten Tuban saja yang membayar upeti lebih banyak. Kadipaten lainnya juga mendapat tugas serupa. Tapi mengapa rakyat yang menjadi korban? Raden Syahid tak meneruskan ucapannya. Raden Syahid melihat ayahandanya marah, kemudian ia merunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahandanya. Suatu hari, Raden Syahid memiliki niat untuk membebaskan rakyatnya yang menderita. Pada saat penjaga gudang Kadipaten tertidur, ia mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat. Bahan makanan itu dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Namun suatu ketika, Raden Syahid ketahuan oleh salah satu penjaga gudang Kadipaten. Ia dibawa ke hadapan ayahandanya. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu. Pergi dari kadipaten ini. Kau telah mencoreng nama baik keluarga istana ini. Pergi, jangan kembali sebelum kau dapat mendengarkan dinding kadipaten ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Kemana ya Raden Syahid setelah diusir dari kadipaten? Ternyata yang menetap di Jatiwangi. Orang-orang menyebutnya sebagai Brana Lokajaya. Suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di Jatiwangi. Orang itu membawa tongkat yang gagalnya berkilauan. Dari kejauhan, Raden Syahid terus mengincarnya. Setelah dekat, ia hadang langkahnya sembari berbicara. Hai orang tua apa kau pakai tongkat? Kelihatannya kau tidak buta, sepasang matamu masih awas, dan kau masih terlihat tegar dan kuat berjalan tanpa tongkat. Orang itu tersenyum kepada Brana Lokajaya. Tongkat adalah pegangan hidup seseorang. Seseorang hidup harusnya mempunyai pegangan agar tidak tersesat di perjalanan hidupnya. Tanpa basa-basi, Raden Syahid mengambil tongkat dari kakek tua itu sampai orang berjubah putih itu jatuh tersungkur dan menangis. Tanpa segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu kembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa helai rumput, kau merasa bersalah? Ya, memang bersalah. Rumput ini tercabut tanpa kesia-siaan. Hati Raden Syahid tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, apa yang kau cari sesungguhnya tentang ini? Saya
mengintai harta. Untuk apa? Untuk saya bagikan kepada fakir miskin. Sungguh mulia hatimu. Namun cara mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Anak muda, bolehkah aku bertanya? Silakan. Jika kau mencuci pakaianmu dengan air kencing, apakah itu hal yang baik? Sungguh perbuatan yang bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau dapatkan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram, merampok atau mencuri. Itu sama halnya dengan cuci pakaian dengan air kencing. Raden Syahid tercekat. Dari situlah Raden Syahid ingin menjadi murid dari kakek tua itu. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh Raden Syahid. Beliau harus menemui tongkat yang telah ditancapkan oleh kakek itu sampai kakek tua itu datang. Ternyata Raden Syahid berhasil memenuhi syarat dari kakek itu. Setelah berhasil, beliau dibersihkan badannya, lalu diberi pakaian yang bersih. Mengapa demikian? Karena kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Dengan Sunan Bonang, ia mulai menimba ilmu tentang pelajaran agama. Gelar Sunan Kalijaga berasal dari kata kali yang berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Habiskan ceritanya. Teman-teman yang saya banggakan, dewan juri yang saya hormati, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijaga